hari ini eh, koalisi Sapu Bersih merespon hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru terkait gugatan warga negara tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Dan pada 1 Agustus lalu hakim sudah mengeluarkan putusannya dan mengabulkan hampir semua gugatan yang koalisi inginkan. Dan hari ini koalisi Sapu Bersih bersama dua orang penggugat, Bang Riko Kurniawan dan Kak Wahyuni, hadir untuk menyampaikan tindak lanjut dari pasca putusan dan apa saja putusan yang harus kita tindak lanjuti dan bagaimana kita merespon putusan dari majelis hakim ini. Dan hadir bersama kita di depan Bang Boy dari Wahyu Riau, Noval dari Pekanbaru, dan Kak Ayu dan Bang Riko sebagai penggugat. Untuk brainstorming atau pandangan awal, kita akan mendengarkan dahulu dari tim LBH Pekanbaru bagaimana sebenarnya muatan-muatan yang disampaikan oleh majelis hakim serta sebenarnya apa analisa teman-teman dari LBH Pekanbaru terkait putusan yang sudah disampaikan oleh majelis hakim. Mungkin kepada Novel kami persilakan. Cek, terima kasih. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Pertama, kita LBS sebagai tim kuasa hukum dan koalisi tim Sapu Bersih Kota Pekanbaru melihat putusan tanggal 1 Agustus 2022 kemarin, yang mana putusannya kemudian mengabulkan sebagian dari gugatan yang kita layangkan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Nah, gugatan ini kemudian mengharuskan pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota Pekanbaru, DLHK, dan juga DPRD Kota Pekanbaru untuk kemudian menerbitkan peraturan terkait pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai gitu ya. Dan dalam fakta persidangan gitu, kemudian para tergugat 1, 2, dan 3 gitu ya, Wali Kota, DPRD, dan juga DLHK, itu kemudian dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, yang mana kita berhasil membuktikan di persidangan gitu ya, ada kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengurusi persoalan sampah. Nah, kita menghadirkan 3 saksi, salah satunya itu seorang peneliti Fitra Riau yang kemudian juga menjelaskan terkait bagaimana anggaran yang kemudian diperuntukkan oleh pemerintah kota terhadap pengelolaan sampah. Nah, ini mengalami tidak efisien dalam pengelolaannya. Nah, itu juga kemudian memperjelas bahwa sistem atau pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru selama ini dalam beberapa tahun belakangan itu memang dikelola secara buruk gitu ya, sehingga kemudian para penggugat hadir dalam gugatannya melalui gugatan warga negara. Nah, dalam beberapa hari ke depan masih ada upaya hukum yang kemudian diberikan kepada para tergugat dalam gugatan ini gitu ya. Cuman kita melihat dan mempertimbangkan dalam putusan seharusnya pemerintah kota gitu ya, para tergugat tidak perlu ya untuk kemudian menggunakan langkah hukum, karena harus direspon positif dan terbuka untuk kemudian gugatan ini, putusan ini jadi titik balik bagi para tergugat untuk menyusun strategi dalam pengelolaan sampah. Nah, mungkin itu Bang Alul yang pendahuluan dan brainstorming dari gugatan yang kita layangkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oke, terima kasih. Berarti memang ada beberapa yang target yang sudah dikabulkan, tapi memang tidak sebagian karena beberapa ada bagian yang belum dikabulkan terkait permintaan maaf ya, itu tidak disampaikan, tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Dan mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan dari Bang Boy dulu, sebenarnya dari putusan ini dan dalam proses mediasi dan lain-lainnya, sebenarnya apa yang Walhi sudah melihat dari pasca putusan, dan setelah ini sebenarnya kawan-kawan koalisi
tindak lanjutnya bagaimana merespon dari putusan ini? Silakan Bang. Oke, terima kasih ya Lu. Nah, selamat siang. Terima kasih buat kawan-kawan media, kawan-kawan yang sudah hadir di kantor kami. Nah, yang terkait dengan putusan ini, kami menyampaikan sebenarnya ada 3 hal penting gitu ya. Pertama terkait dengan proses persidangannya. Ini kan prosesnya panjang. Kalau kita hitung dari proses proses notifikasi karena ini gugatan warga negara. Nah, dari proses gugatan ini sebenarnya kan dimulai dari Maret 2021 gitu ya. Nah, lalu kita daftarkan itu di Desember. Sebenarnya ada peluang gitu ya bagi wali kota yang lama, Firdaus, untuk melakukan pembenahan kebijakan dan mengambil tindakan penting untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di Pekanbaru. Nah, yang kedua gitu, nanti kalau yang detailnya itu bakal disampaikan kawan-kawan penggugat gitu, Bang Riko sama Kak Ayu gitu ya. Nah, yang kedua bagi saya yang cukup penting gitu ya, apa yang diwariskan Firdaus dalam buruknya tata kelola pengelolaan sampah di Pekanbaru. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya ada di periode Januari sampai Juni 2022 ini itu si pemerintah kota gitu ya melalui kepala dinas, lalu melalui PLN gitu ya. Mereka memutuskan kalau salah satu solusi untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di Pekanbaru itu menjadikannya menjadi co-firing batubara untuk PLTU Tenayan Raya. Saya nggak ngerti nih ya, ini sebenarnya kan sebuah pilihan kebijakan yang malah memperparah atau membahayakan masyarakat Pekanbaru. Udah tanah dia dirusak, air dia dirusak, pindahan kota dirusak gitu ya. Lalu dia mau menghancurkan lagi di baku mutu udara. Nah, saya nggak ngerti gitu ya, apa cita-cita Firdaus untuk mewariskan gitu ya, mewariskan penggunaan co-firing, penggunaan jemputan padat sampah untuk PLTU Tenayan Raya. Kalau kita lihat datanya dari yang disampaikan oleh PLN, lalu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, itu komposisi sampah yang dipergunakan 95% itu organik, 5% plastik. Gitu. Kalau dibilang ini energi bersih dan terbarukan, kayaknya mereka belajar lagi deh. Itu plastik itu berasal dari mana sih? Mayoritas plastik di Indonesia itu berasal dari olahan atau sisa olahan dari minyak bumi. Itu bukan energi terbarukan, nggak bersih pula. Gitu ya. Nah yang kedua, kalau kita bicara terkait dengan co-firing ini, mereka pernah mengukur nggak ya? Mereka pernah mengukur berapa gitu ya, berapa kalori dari briket-briket co-firing atau jemputan padat yang hendak dibaurkan dengan batu bara. Jangan-jangan gitu ya, pelepasan emisi lebih tinggi. Yang ketiga, kalau kita bicara co-firingnya lagi, pernah nggak mereka buka amdalnya untuk penduduk sekitar? Nah, jadi ada 2 dosa besar bagi kami, walaupun ini sekarang PJ gitu ya, tapi ada 2 dosa besar yang diwariskan oleh wali kota Pekanbaru periode sebelumnya gitu ya. Nah, yang terakhir gitu ya, yang mau saya sampaikan, gitu ya, terkait dengan putusan ini. Gitu. Sebaiknya pemerintah kota, DPRD, DLHK belajar gitu ya, lalu mempelajari dengan baik gitu ya putusan-putusan ini, itu sebenarnya kami membantu mereka, Pak Riko sama Bu Ayu membantu pemerintah kota dan DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memperbaiki gitu ya, memperbaiki tata kelola sampah di Pekanbaru. Gitu. Itu panduannya jelas gitu ya, panduannya jelas. Gitu. Nah sebelum saya alihkan lagi, saya nambahin satu lagi gitu ya. Kita mengapresiasi nih putusan 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru gitu ya. Kami dalam 1 hari ini membaca putusan tersebut, ada 2 hal penting terkait putusan ini. Pertama kita mengapresiasi gitu ya, mengapresiasi dengan pilihan-pilihan gugatan yang disampaikan oleh pemerintah, oleh Majelis Hakim gitu ya. Mereka satu sisi ini sebenarnya dikabulkan semua gitu ya.
karena agak susah untuk membuktikan bagaimana pemerintah kota dan 3 tergugat ini agar meminta maaf kepada seluruh masyarakat Pekanbaru. Tapi yang paling menarik dalam putusan ini gitu ya, kita tahu bahwa majelis hakimnya itu mempunyai perspektif lingkungan yang nggak gitu bagus gitu ya, atau pengetahuan terkait dengan isu lingkungannya terbatas lah gitu ya. Tapi dia menyampaikan satu putusan yang cukup adil gitu ya, fairness gitu ya. Karena dalam proses pertimbangan hukumnya itu murni gitu ya, murni tiga majelis hakim ini dia memeriksa pembuktian secara metode kualitatif dan kuantitatif. Satu, dia melihat oh kuantitatifnya Walhiria menghadirkan dokumen ini. Lalu dia menghadirkan saksi kawan-kawan penggugat menghadirkan dokumen ada berapa 20 atau berapa dokumen, lalu mengajukan 2 orang saksi, 1 orang ahli. Lalu secara kuantitatif lagi gitu ya, si 3 orang tergugat ini, wali kota, DPRD Kota Pekanbaru dan DLHK menyampaikan satu nggak ada saksi fakta, cuma beberapa dokumen yang sebenarnya yang dibangga-banggakan dari proses mediasi gitu ya. Lalu nggak menyampaikan 1 orang ahli, kayak yang signifikan doang cuma ahli doang untuk pembuktiannya. Gitu. Nah lalu secara kualitatif dia melihat itu pembuktian ini, proses pembuktian itu apa yang dibuktikan oleh kuasa hukum dan kami di kuasa hukum gitu dan kawan-kawan penggugat. Dia membuktikan bahwa dokumen ini sebenarnya nggak lengkap, ini cuma mengalihkan. Nah dalam proses pertimbangan gitu, aspek lingkungan itu bukan menjadi aspek penting di pertimbangan majelis hakim. Gitu. Tapi yang luar biasanya dengan mungkin keterbatasan pengetahuannya terkait dengan isu lingkungan, kalau dalam Islam itu dia melakukan istihad yang baik gitu ya dalam mengambil keputusan gitu ya. Jadi pahalanya 2 atau 3 gitu. Jadi sebenarnya melakukan istihad yang baik dalam mengambil keputusan. Dia tepat menilai pembuktian secara kuantitatif dan kualitatif gitu. Saya itu dulu, terima kasih. Terima kasih Bang Boy. Memang pas waktu proses persidangan itu pemerintah tuh memang ada ngasih salah satu alternatif terkait pembakaran melalui limbah sampah. Namun kita menolaknya karena itu berdampak terhadap polusi udara. Karena hasil pembakaran memang merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Itu yang Walhi memang tekankan menolak konsep co-firing tadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari pihak penggugat yang diwakili oleh Bang Riko dan Kayu. Sebenarnya pasca gugatan ini muncul, apakah memang hak-hak terhadap lingkungan dan udara yang sehat dan apakah sudah terjawabkan atau memang ada hal-hal yang perlu didorong lagi di luar putusan yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim. Mungkin bisa Mariko atau Kayu dulu. Mariko, silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman media dan kawan-kawan advokasi sapu bersih LBH dan Walhi Riau yang kami hormati. Pertama, kita mengapresiasi keputusan majelis hakim terhadap gugatan kami yang dimenangkan oleh pengadilan dalam konteks persoalan sampah. Tapi sebelum bicara ke situ, kita melihat dasar kami menggugat adalah persoalan di Kota Pekanbaru yang laten terus terjadi, salah satunya masalah sampah, di mana kita melihat buruknya tata kelola sampah di Kota Pekanbaru, apalagi puncaknya waktu tahun lalu, di mana tumpukan-tumpukan sampah itu berserakan di kota-kota Pekanbaru. Dan ini bukan kejadian yang pertama kali ya, ini kejadian yang berulang. Ada beberapa tahun kota ini penuh sampah. Dan kita lihat pemerintah semacam abai dan akan tidak mau tahu terkait dengan persoalan sampah. Dan sebagai kota besar, Pekanbaru ini merupakan salah satu kota terbesar di Sumatera. Dan persoalan sampah, setiap kota besar pastilah akan menghadapi persoalan sampah. Baik
eh, eh, masa sekarang maupun di masa di depan. Nah, kita melihat upaya-upaya pemerintah dalam hal ini diwakili oleh wali kota, dinas lingkungan hidup, dan bahkan juga parlemen kota dalam konteks pengawasan tindak lanjut pembangunan atau arah pembangunan di kota ini kita lihat sangat abai terhadap persoalan sampah ya. Dan ini menimbulkan persoalan di tingkat masyarakat dan sudah meresahkan di tingkat masyarakat. Bahkan juga dulu mereka ini juga kan terancam pidana kemarin ya, dikejar oleh, tapi nggak tahu status yang kemarin sempat dikejar oleh Polda Riau terkait dengan persoalan sampah. Nah, ini menjadi latar belakangi kami sebagai warga negara, kami juga melakukan upaya hukum. Karena kita juga negara hukum, bagaimana secara hukum persoalan ini bisa dicarikan jalan keluar keadilannya. Dan alhamdulillah Majelis Hakim sudah merumuskan dan memutuskan gugatan kami diterima, walaupun dengan sebenarnya ada juga kalau kita bicara memang satu prinsip yang kita lihat yang kemarin belum kita lihat itu dalam negara demokrasi kan parlemen dan wali kota kan dipilih secara langsung oleh rakyat. Terus juga ada upaya-upaya dia yang kebijakan dia ataupun langkah kebijakan dia yang merugikan masyarakat, seharusnya mereka tuh wajar minta maaf. Kalau di negara lain kayak Jepang dan sebagainya bisa bunuh diri ya, harakiri. Tapi kan dalam konteks kita kan juga mengajarkan bagaimana orang yang dipilih langsung dan dimandatkan oleh rakyat itu juga harus juga secara moral bertanggung jawab kepada rakyat memilihnya. Maka dulu memang salah satu kita juga cukup kecewa memang permintaan minta maaf itu tidak dipenuhi oleh pengadilan. Tapi secara moral, wali kota terpilih yang dulu siapa namanya? Saya juga lupa nama wali kota, keren ya. Termasuk juga ada yang katanya Ustadz juga kemarin sebagai itu kan moral sebenarnya. Dia dulu pernah bicara moral tentang membenahi kota ini. Bahkan merubah kota bertuah menjadi madani itu kan filosofinya moral sebenarnya itu. Tapi perilaku dan tindakan dia sebagai wali kota itu tidak mencerminkan bagaimana mengurus kota ini secara madani. Tentang persoalan sampah ya misalnya. Ini kan persoalan sederhana sebenarnya, walaupun memang persoalan sampah ini menjadi persoalan publik ya. Karena juga ya nama manusia pasti akan menimbulkan sampah di dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi sebagai orang yang pemerintah, dia punya kekuasaan membuat kebijakan, dia punya kekuasaan untuk menganggarkan bagaimana mengatur kota ini yang layak dan nyaman dan berkelanjutan. Harusnya begitu cara berpikir seorang wali kota, apalagi Pekanbaru ini semacam kota besar dan menjadi etalase Riau, di mana persoalan sederhana ini juga, dan dalam tuntutan kami ini, gugatan kami ini sebenarnya kan ini membantu mereka di dalam menata kota yang lebih baik misalnya. Dan alhamdulillah putusan ini bisa dilakukan sehingga kita menunggu sebenarnya pemerintah menghormati keputusan pengadilan ini untuk mereka koreksilah kebijakan mana yang harus diperkuat untuk pengelolaan sampah, termasuk juga kewenangan anggaran mereka untuk memastikan persoalan sampah di Kota Pekanbaru tidak terulang lagi lah di masa depan. Karena sebagai kota maju, kota madani yang katanya kota madani, tentu harusnya persoalan sampah ini juga bisa menjadi jaminan bagi rakyatnya untuk bagaimana untuk mendapat hidup di kota yang layak, kota yang berkelanjutan, dan kota yang nyaman yang seharusnya itu dirasakan oleh warga negara. Dan kami juga berharap sampai titik ini juga saya lihat juga pagi ini dan sebagainya itu sampah-sampah juga masih berserakan ya. Dan ini harusnya cepat dibenahi. Ini baru satu sampah persoalan Kota Pekanbaru, belum macet, belum banjir.
yang tiap tahun berulang terjadi. Dan kita melihat upaya-upaya korektif atau upaya-upaya kebijakan yang progresif yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam membenahi ini belum terjadi. Walaupun secara undang-undang sebenarnya ada dan mereka harusnya menjalankan itu. Dan kita juga berharap pihak tergugat mulai dari parlemen, wali kota dan juga DLHK tidak melakukan upaya hukum PK misalnya di dalam keputusan ini, karena juga ini akan menjadi presiden buruk. Kalau memang mereka ini tidak mampu menjalankan tanggung jawab mereka, saya pikir tidak elok juga, karena mereka tuh punya power ya, punya kebijakan dan punya anggaran. Terus ada persoalan mendasar rakyat yang seharusnya mereka jawab saat ini, memastikan sampah. Dan dulu kita berharap dengan upaya gugatan ini akan terjadilah perbaikan di dalam pengelolaan sampah. Tapi sampai hari ini tidak ada upaya perbaikan dan bahkan Pekanbaru ini mundur. Kan salah satu indikatornya Adipura misalnya. Itu kan sudah puluhan tahun sudah kita merindukan kota bersih ini tidak dapat. Bahkan makin jorok lah kota ini. Dan harusnya dengan upaya gugatan ini harusnya pemerintah, parlemen, dan DLHK itu bekerja keras memastikan kesalahan masa lalu ini dengan putusan pengadilan ini menjadi pelecut lah mereka untuk membenahi kota-kota ini. Dan kita berharap mungkin dengan satu upaya hukum tentang sampah, dan kita juga berharap pemerintah yang menjadi hukuman lah bagi pemerintah sebagai negara hukum, karena ada juga hak warga yang harus mereka jaga. Dan mungkin masalah tentang masalah banjir dan apapun masalah kota, itu kami berharap warga Pekanbaru juga semakin kritis melihat persoalannya, karena ada keadilan hukum yang bisa kita pakai, misalnya dengan protes, demo, itu sudah dilakukan. Kan tinggal upaya hukum juga bisa dipakai. Misalnya tentang masalah banjir sekarang, atau masalah sekarang jalan-jalan yang berlobang, yang bekas-bekas proyek, itu kan juga bisa kita uji nih. Karena memang kita lihat kota Pekanbaru ini sebagai kota autopilot dan mundur, dan tidak mencerminkan kota besar dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Kita lagi Pekanbaru ini menjadi pilot SDGs nih untuk kota-kota besar. Ada lagi katanya kota smart ya untuk yang bersih. Tapi ini nggak pernah juga nampak. Jadi ke depan kita berharap putusan ini dijalankanlah oleh pihak tergugat, dan kita juga berharap warga Pekanbaru untuk tahun-tahun depan berpikir dua kali lah dalam memilih pemimpin untuk memikirkan persoalan mendasar mereka yang bisa dijawab gitu loh. Misalnya masalah banjir, sampah, apalagi macet, jalan berlobang dan sebagainya. Dan ini kan bukan permintaan tinggi yang kita minta, ini permintaan sederhana dalam memilah sampah. Harusnya sebagai kota besar dia mampu. Mungkin begitu loh. Terima kasih. Terima kasih, Mariko. Mungkin bisa tambahin sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Seperti yang disampaikan bahwa saya adalah salah satu dari dua yang penggugat. Nah, saya apakah boleh dikatakan keterwakilan warga Pekanbaru untuk atas nama Ibu Mas Amdan. Karena kenapa saya ini berniat untuk menggugat pemerintah ya, karena seperti yang disampaikan juga oleh Riko tadi bahwa permasalahan sampah kalau yang dirasakan ibu-ibu adalah penumpukan sampah. Nah, setiap kali di akhir tahun selalu permasalahan sampah, pengangkutan sampah itu tidak pernah ada lancarnya. Selalu ada penumpukan di depan-depan rumah kita sampah yang tidak diangkut. Nah, itu persoalannya adalah bahwa kalau yang sepanjang saya tanya ke petugas sampah bahwa kata mereka kontrak mereka belum berpanjang. Nah, harapannya setelah hasil keputusan ini, dan saya sebagai mewakili warga negara perempuan mengucapkan terima kasih kepada hakim yang sudah mengabulkan tuntutan kami sebagai warga negara agar pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru ini berjalan dengan baik, dan harapannya tidak ada lagi tumpukan sampah di Kota Pekanbaru, sehingga seperti kata Riko tadi, Kota Pekanbaru yang madani, yang berudara sehat, yang bersih dan nyaman itu bisa terwujud. Mungkin itu ya.
sedikit. Dan saya berharap juga jika ini kan ada kuasa hukum, ada Wahyu yang memang membantu kita warga negara dalam melakukan kegiatan ini. Jika nanti pemerintah tidak menjalankan hasil putusan, kita berharap Wahyu dan LBH terus mau memperjuangkan agar putusan ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah sehingga benar-benar pengolahan sampah di Pekanbaru dan kita ibu-ibu tidak lagi merasa sesuatu persoalan sampah di rumah kita gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Selanjutnya bagi teman-teman media yang di sini hadir, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Silakan Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Boy dan teman-teman yang ada di depan, saya dari detik.com. Ada beberapa pertanyaan terkait persoalan sampah yang diputus kemarin gitu kan. Nah, kebetulan saya juga mengikuti kasus ini dari awal dan saya salah satu orang yang paling risih ketika ada sampah itu di mana-mana. Kita jaga kebersihan di rumah, tapi di kota kita sendiri ini ada cerita sedikit. Saya dari mahasiswa dulu sebenarnya udah ikut nih masalah sampah, termasuk sampai pengumpulan koin di tahun 2015 atau 2016. Kemudian 2017 saya pindah ke Jakarta. Hampir kurang lebih 4-5 tahun saya tinggalkan, ternyata balik ke sini masih nggak tuntas. Saya buka berita, ternyata memang dari 2016 saya tinggal itu memang sampah itu masih jadi persoalan di Kota Pekanbaru. Sebenarnya ada beberapa hal yang menarik ya untuk dibahas di sini, ke Bang Boy mungkin atau Bang Noval. Ini kan kemarin sudah diputus ya oleh pengadilan bahwa memenangkan gugatan dari kita teman-teman yang mewakili masyarakat Pekanbaru. Nah kemudian di dalam gugatan itu kan sebenarnya jelas pihak-pihak yang tergugat. Ada wali kota, kepala dinas, kemudian ada DPRD gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya adalah setelah proses panjang kemudian diputuskan hari Senin kemarin, hari Selasa atau Senin, ini sudah berganti semua posisinya gitu. Yang kita anggap tidak bisa mengatasi persoalan sampah, ini ternyata sudah berganti semua. DPRD sudah berganti, wali kota sudah berganti, kepala dinasnya juga sudah dicopot gitu. Ini udah berganti semua. Nah, apakah nantinya putusan ini akan mentah, ini kita nggak tahu juga nih. Jadi putusannya kayak putusan ompong gitu Bang, divonis tapi orang-orang yang sebenarnya kita tuntut ini udah selesai semua masa jabatannya gitu. Nah kebetulan tadi saya sudah koordinasi juga, udah konfirmasi juga ke Ketua DPRD. Prinsipnya kalau Ketua DPRD dari sejak berakhirnya masa jabatan Pak Firdaus, kemudian berganti, sepertinya saya lihat ada konsentrasi penanganan sampah antara PJ sama DPRD gitu. Sudah mulai ada konsentrasi, tidak usah jauh-jauh, Pasar Pagi, Pasar Cipuan, saya kebetulan tinggal di Panam, beberapa titik sudah mulai hilang. Saat ini walaupun muncul titik-titik baru gitu kan Bang Boy, muncul titik-titik baru. Nah tapi sedikit sudah berkurang. Nah ini bagaimana upaya-upaya kita ke depan nih Bang Boy sama teman-teman yang ada di LBH untuk mengawal ini gitu. Karena kalau DPRD sendiri bilang katanya ini cambuk bagi mereka, termasuk salah satu juga dukungan nih sama mereka. Selama ini mereka nggak bisa berbuat, itu kilahnya ya. Sebenarnya kalau dia mau berbuat bisa dilakukan semuanya gitu kan. Nah, tapi mereka menganggap ini cambuk bagi mereka untuk sama-sama memperbaiki Kota Pekanbaru ke depan. Nah tentu kan apa yang mereka sampaikan harus dikawal juga nih sama teman-teman Walhi dan LBH termasuk kayak Bang Riko dan teman-teman gitu. Nah jadi ke depan nih Bang, apa nih yang akan kita lakukan gitu? Setelah orang-orang yang kita gugat ini sebenarnya sudah berakhir masa jabatannya gitu. Apakah kita akan mengawal juga PJ Wali Kota sekarang, Bang Uun, termasuk Ketua DPRD-nya Bang Sabarudi, apakah itu akan kita kawal juga, kita desak juga untuk segera, karena nggak salah di putusannya ini untuk merancang perda ya, nah, membuat perda masalah sampah gitu. Karena kalau kita bicara masalah perda sebenarnya aturan yang lebih tinggi juga udah ada juga kan Bang,
kepala dinas sudah jadi tersangka juga udah setahun lebih. Sampai sekarang hanya berstatus tersangka tapi nggak ada juga kejelasannya seperti Bang Riko sampaikan tadi. Ada tindakan tapi nggak ada finalnya gitu. Nah, jadi nggak ada efek jerah. Terus kemudian yang kedua, apakah di kasus ini juga Walhi dan teman-teman akan merekomendasikan untuk penanganan sampah yang baik itu seperti apa gitu. Selama ini persoalan sampah kita ditangani oleh pihak ketiga. Ada kontraktor yang ikut menangani, walaupun kita ketahui sebenarnya kontraktornya yang bermasalah, masalah sampah ya masih itu juga yang menang gitu. Apakah ini juga akan kita rekomendasikan nanti untuk diganti setelah ada putusan ini, atau tetap seperti apa gitu. Nah, mungkin itu dulu Bang, nanti bisa ditambahkan teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bang Raja. Silakan di Saya menarik yang di terakhir ya, yang paling menarik itu terakhir gitu ya. Yang bermasalah di praktik lelangnya atau perjanjian, tapi itu aja yang kena. Gitu. Nah, pertanyaan kayak gini nih, itu jaksa kok mau-maunya gitu ya, jadi walaupun dia sebagai secara normatif dia jadi jadi pengacara negara istilahnya, gitu ya. Ya, tapi coba ditanya aja ntar Bang gitu ya sama jaksanya gitu ya. Saya nggak simpan lambung balik nih. Tanya aja sama jaksanya gitu. Itu gimana ya gitu. Apakah soalnya karena dia bicara politik anggaran gitu ya. Politik anggaran itu kan dua ya. Gitu. Satu dia satu penyusunan perencanaan yang baik, yang kedua efisiensi penggunaan. Kalau efisiensi itu kan dia anggarannya tepat, lalu penggunaannya pas gitu ya. Jadi dia kalau dalam ekonomi dia gain and sweet gitu ya. Sweet and gain gitu. Kurang lebih kayak gitu tuh. Nah, ditanya aja tuh anggarannya sebenarnya nggak dikit juga tuh kalau saya. Yang menarik itu juga di putusan itu dia ngutip keterangan ahlinya Tarmiji Fitra gitu ya. Dia bilang jadi majelisnya nyimpulin kayak memang ngaco nih gitu ya. Anggarannya ada tapi dia nggak efektif dan efisien penggunaannya. Nah, itu pertimbangan majelis itu yang di putusan. Nah, yang kedua gitu ya terkait dengan apa yang harus dilakukan kepada pejabat lama. Gitu. Nah, ini ruang politik ya. Negara ini, kota ini nggak bakal pernah berubah gitu ya. Kalau lo ngeritik orang gitu ya, tapi lo pilih juga. Nah, kalau dalam proses elektoral itu hukumannya kapan gitu ya? Itu 2024 gitu. Ya, jadi ya jangan cuma framing berisik voice gitu ya, berisik gitu ya. Tapi terpilih itu kawan gitu enggak? Ya itu ya, tapi itu pilihan rakyat. Itu konsekuensi demokrasi gitu ya. Nah, bagi kita sih yang kalau pejabat lamanya ya pas lah dia diganti. Kalau memang periodenya kalau misalnya kepala dinas diganti, ya berarti dia nggak melakukan tugas dengan baik. Tapi kalau terkait dengan pejabat politiknya, memang periodisasinya lewat gitu ya. Tapi barangnya kan politisi gitu ya. Ya, mohon konflik salah gitu. Ya, kalau masih percaya sama dia, merasa puas gitu ya. Masih banyak orang politik yang mungkin bakal dicobanya gitu ya. Ya, kawan-kawan lah yang nentuin. Nah, yang ketiga gitu ya terkait dengan pejabat sekarang. Gitu. Walhi itu kalau kita bicara Walhi itu bukan musuhnya pemerintah. Nama kita tuh critical engagement gitu ya, critical engagement gitu. Kita berangkulan tapi tetap kritis. Gitu. Banyak juga yang nggak tahan gitu, dari kita peluk terus kita kritik lagi gitu kan. Itu kan kayak Bang Raja sama istri lah kan itu kan. Yang dikritik istri juga gitu ya. Nah itu kan nama critical engagement itu seperti itu gitu. Jadi dalam sekarang gitu ya, kami ngambil posisi kritis kami, memfasilitasi Bang Riko, Kang Ayu gitu, menggunakan haknya sebagai warga negara untuk masuk ke ruang yudisial, ruang peradilan. Itu proses kritis gitu ya. Lalu kami membuka rumah ini untuk konsolidasi kawan-kawan. Nah, lalu engage-nya gitu ya. Kalau mereka bicara gitu ya, apa tawarannya kita terbuka kok diskusi atau apa gitu. Kita bisa kok nyiapin ekspor. Saya contohin di Siak gitu ya. Di Siak itu di Riau ini ada dua cuma kabupaten dan kota yang punya peraturan kepala daerah, peraturan bupati tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Bayangin Rohol punya tuh, tapi saya belum dapat juga tuh barang Rohol gimana substansinya. Siak punya, yang fasilitasi kawan-kawan Elang lah gitu ya, Sodago gitu ya, banyak NGO dalamnya, Sodago Siak gitu. Lalu dalam setelah Perbup itu dibentuk gitu ya, Perbup itu dibentuk, diimplementasikan. Nah kita
menemukan ada beberapa kekurangan dan butuh penguatan normatif gitu. Kita bantu kok pemerintahnya untuk buat kajiannya, membaca norma secara bersama. Itu kita engage kan. Gitu. Nah, atau misalnya ketika misalnya pemerintah siak ada yang kurang, kita kritik juga. Nah, ya Walhi ini bukan oposisi gitu ya. Walhi ini dia menjadi dalam perannya di gerakan sosial, dia menjadi sahabat yang baik gitu. Sahabat yang baik itu orang salah bukan didemin, tapi dicubit-cubit gitu ya, atau dijentik gitu, diingetin. Itu yang bakal dilakukan Walhi. Terima kasih. Silakan, Novel. Ya, terima kasih ya, Bang Nurul. Jadi memang menarik ya Bang. Kenapa kemudian pertama karena ini ranah peradilan, maka ada upaya hukum ya. Jadi dari gugatan yang kita lakukan ada waktu bagi tergugat gitu ya, oleh kota, DPRD dan DLHK untuk kemudian melakukan upaya hukum. Nah, tapi kita berpandangan ya dari pertimbangan dan juga fakta-fakta hukum yang kita hadirkan, dalam putusan itu juga memuat ya. Ini semuanya baik gitu ya. Semuanya baik untuk tata kelola persampahan yang baik. Lalu kemudian kita mendesak tidak usah menggunakan upaya hukum untuk membangun kota ini gitu ya. Lalu kemudian bagaimana cara mengawal ini gitu ya. Oh, ini sebenarnya juga adalah niatan baik atau niatan bagi pejabat itu sendiri gitu ya. Nah, tentu kalau misalnya putusan ini ingkrah gitu ya, kemudian punya berkekuatan hukum, tentu ini harus dikawal. Nah, poin-poin penting dalam gugatan ini adalah di amar putusan itu juga jelas ya. Kita meminta misalnya rencana strategis penguasaan jangka panjang. Apakah ini tidak ada? Ini jelas ada ya. Ada rencana-rencana itu yang dilakukan oleh pemerintah, tapi tidak dilaksanakan. Nah, ini kemudian harus dikawal. Lalu kemudian ada penanganan, lalu penyusunan sistem tanggap darurat. Ini kan belum ada nih kalau tanggap darurat. Nah, ini harus dikawal poin-poinnya. Lalu kemudian ada poin penting pembentukan panitia khusus terkait pengelolaan sampah. Ada memang panitia-panitia tapi tidak khusus dan kemudian tidak direncanakan dengan baik. Lalu kemudian sosialisasi gitu ya. Nah, bagaimana tindakan pengawasan yang selama ini dilakukan? Ya hanya kita lihat ada statement aja ya dari para tergugat ini soal pengelolaan sampah, tapi tidak ada penindakan. Nah, ini kemudian harus kita kawal. Jadi dalam putusannya ini jelas poin-poin yang kemudian harus dilaksanakan oleh para tergugat. Namun kemudian kita harus mengawalnya ketika ini memang harus sudah berkekuatan hukum tetap, gitu ya. Itu konsekuensi dalam masuk ranah peradilan. Lalu kemudian yang poin penting selanjutnya, gitu ya, dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru, kita masih menggunakan TPA yang open dumping, gitu ya, di sistem tumpuk menumpuk dan kemudian ditatakan tumpuk, gitu ya. Nah, padahal sebenarnya amanat Undang-Undang Persampahan sudah mengharuskan kabupaten kota itu sudah beralih dari open dumping ke sanitary landfill, gitu ya, dikelola dengan baik setelah itu. Namun ini tidak dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Padahal dia sudah punya perencanaan, tapi tidak dilakukan, gitu ya. Nah, ini juga masuk dalam putusan ini, jadi mengharuskan DPRD dan instansi terkait, gitu ya, untuk menganggarkan peralihan itu. Nah, ini jelas beberapa poin-poin di perencanaan, penyediaan fasilitas, termasuk penyediaan tempat-tempat sampah, fasilitas sampah. Nah, bagaimana menguasai? Tentu ini kita butuh teman-teman, butuh masyarakat Pekanbaru untuk mengawal putusan ini bersama-sama. Jadi memang kita juga berhasil membuktikan tidak ada fasilitas-fasilitas publik terkait persampahan, hingga kita dalam putusannya hakim juga menyatakan ya, tergugat ini melakukan perbuatan hukum. Karena jelas memang dia tidak bisa membantah, tidak ada fasilitas, TPA-nya masih open dumping, lalu kemudian pengawasan buruk, pengelolaan buruk gitu ya, ada tumpukan sampah dan hingga berhari-hari tidak diangkut. Nah, itu yang kemudian meyakinkan majelis hakim dalam putusannya untuk kemudian mengabulkan permintaan kita. Nah, lalu kemudian apa yang bisa kita rekomendasikan dari teman-teman penggugat gitu ya, dan juga kita sebagai kuasa hukum dan Walhi misalnya. Nah, tentu seperti yang Bang Boy bilang gitu ya, ada beberapa kota yang sudah menerapkan peraturan tentang pengelolaan sampah, khususnya sampah sekali pakai misalnya. Nah, sebenarnya kita tidak melakukan gugatan, political will-nya pemerintah harus sudah membuat kebijakan itu, karena ini amanat Undang-Undang Persampahan. Jadi lebih spesifik menurunkan dalam sebuah perda, Undang-Undang Persampahan, dia juga lebih spesifik untuk kemudian mengasih wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan
yang lebih spesifik terhadap pengolahan sampah, khususnya pengolahan sampah. Nah, tentu juga kita juga mempertimbangkan masyarakat yang belum siap ya untuk kemudian beralih ke sampah kantong plastik misalnya. Nah, kita juga mengharuskan dalam putusan itu pemerintah melakukan sosialisasi dulu gitu. Tidak serta-merta membuat kebijakan tapi kemudian tidak sosialisasi. Nah, itu termuat semua dalam putusan, dan gugatan kita juga mengakomodir tentang memfasilitasi itu. Jadi pemerintah tidak harus buat perda atau peraturannya, tapi kemudian tidak fasilitasi kepada masyarakat. Nah, terlebih pada UMKM dan kemudian komunitas-komunitas atau pedagang-pedagang pasar gitu ya. Nah, itu yang kemudian poin penting dalam gugatan kita, sehingga posisi kita sebenarnya ya ini kemenangan masyarakat Kota Pekanbaru ya. Jadi kita meminta masyarakat juga mengawalnya bersama-sama. Dan lebih sekalipun dalam opsi peradilan ada upaya hukum, bagi kita pemerintah ketika ingin membangun kota, merencanakan pengolahan sampah baik, menggunakan opsi itu dan kemudian meminta pandangan masyarakat untuk kemudian menyusun upaya strategis dalam pengolahan sampah. Mungkin itu, Bang Alun. Riko mungkin ada tambahan lain. Baik. Kita sebenarnya kan menguji yang dimaksud dengan gugatan warga negara citizen lawsuit itu kan adalah menguji adanya jaminan kebijakan, mengkoreksi kebijakan atau memperkuat kebijakan untuk tentang kalau sekarang mau kita gugatkan sampah misalnya. Dan kita nggak melihat persoalan sebenarnya, tapi kita melihat kelembagaannya. Walaupun sebenarnya kalau bicara persoalan tadi itu harusnya kan pidana tuh ya, dia langsung tanggung jawabnya. Tapi kan jaminan yang kita gugatan substansi dari CLS ini adalah adanya jaminan kebijakan atau jaminan hukum oleh negara untuk memastikan terkait dengan persoalan sampah tadi. Maka harapan kita dengan menangnya gugatan ini, kita berharap adanya kebijakan yang progresif yang dibuat oleh pemerintah. Kalau sini 3 yang kita gugat dari wali kota, dinas lingkungan hidup, dan parlemen, memastikan adanya kebijakan yang sekarang maupun di masa akan datang untuk pengelolaan sampah. Nah, mengenai teknis tadi itu sudah disampaikan oleh Snopal di dalam putusan pengadilan apa yang seharusnya dibuat oleh pemerintah, parlemen maupun dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah tadi. Nah, artinya kebijakan ini harus ada kebijakan korektif apa? Misalnya sekarang kalau ada perdanya, terus ada tentang pihak ketiga dan sebagainya. Nah, kalau itu salah, apa kebijakan korektif untuk memastikan kejadian yang beberapa tahun ke depan tidak terulang lagi di masa depan? Sehingga yang kami tunggu dan bagi warga negara adalah adanya kepastian hukum dan ada kebijakan yang baik. Tapi adapun kebijakan tentang persoalan yang dasar itu kan implementasinya ya. Implementasi itu juga harus dilakukan. Nah, tentu kan harus juga ada anggaran yang berpihak juga. Nah, dari persoalan ini kita lihat menjadi titik untuk warga Pekanbaru, persoalan sampah ini menjadi membuka kotak Pandora lah. Bagaimana anggaran kota ini, seperti apa yang di kota ini terjadi begitu. Artinya dari anggaran sampah saja kecil, terus anggaran kota Pekanbaru kemana terbesarnya dibuat? Kan begitu nih. Itu kan untuk kota Tenayan itu, yang sebenarnya bukan dibutuhkan rakyat. Yang dibutuhkan rakyat tidak banjir, tidak macet, kotanya nyaman dan bersih. Nah, artinya kewajiban utama rakyat saja di pengadilan kita dibuktikan bagaimana rendahnya anggaran kota. Bahkan juga bagi kami rakyat, itu kami dibebankan juga kan. Kita tiap bulan bayar uang iuran sampah. Tapi sampah kita ini kemana nih? Kita membayar loh iuran sampah ini, terus negara juga di mandat undang-undang persampahan, itu harus ada anggaran yang dikeluarkan dan dijalankan untuk pengelolaan sampah. Anggarannya kemana saja, dan juga pihak ketiga, dan itu tadi harusnya juga dengan upaya ini kita berharap memang di luar ini ya, di luar upaya hukum tadi kan CLS, kita berharap ini juga bisa diperiksa dengan kasus pidana sampahnya kemarin itu juga bisa dilanjutkan, karena juga ini untuk menghukum bagaimana penyalahgunaan kebijakan dan anggaran dan pelaksanaan di lapangan
yang banyak merugikan rakyat itu bisa dihukum secara pidana. Kalau CLS memang yang kita minta memang kepastian hukum tentang adanya kebijakan yang progresif untuk jaminan di masa depan, ada kebijakan yang kuat dari pemerintah kota. Kan dua ya, kalau yang pertama itu parlemen membuat kebijakan, pemerintah juga bisa merumuskan dan pemerintah juga menjalankan kebijakan, begitu ya. Nah, artinya pasca putusan ini kita berharap pihak tergugat itu bisa membuat kebijakan yang mampu melindungi rakyat dari persoalan sampah sehingga kota ini ke depan menjadi kota yang nyaman dan bersih dan sehat untuk memastikan kualitas hidup manusia yang tinggal di kota ini. Dan mungkin begitu untuk respon dari pertanyaan kawan-kawan Detik tadi, bagaimana kenapa, karena memang yang kita lihat gugatan ini adalah gugatan kepada lembaganya, dan yang kita minta juga kebijakannya harus muncul, sehingga dari putusan ini kita berharap para penggugat ini, para tergugat itu menjalankan dan mengkoreksi diri dan memastikan membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat lah, bukan lagi kepada untuk golongan tertentu atau membangun pembangunan yang tidak dibutuhkan rakyat. Dan kalau mereka pun sekarang dalam setiap kita tanya itu, orang itu kan sering studi banding katanya ke luar negeri, ke Singapura dan sebagainya. Mereka kan selalu membanggakan tuh pembangunan Singapura. Nah, itu kan sebenarnya dengan anggaran studi banding itu kan sudah bisa dia membuat anggaran apa yang kebijakan yang bisa kita buat. Tapi studi bandingnya hasilnya zong juga gitu loh. Terima kasih Bang, silakan Kak Ayu. Tambahkan sedikit. Kalau dibilang bahwa ini adalah orang yang ada di dalam pemerintahan itu sudah bertukar dan apakah nanti punya komitmen untuk menjalankan hasil gugatan kita, saya pikir itulah tugas kita bersama, termasuk juga media untuk bisa mengawal ini bersama-sama. Karena seperti kata Riko, yang kita gugat itu bukan personal, tetapi adalah institusi yang kita gugat. Jadi harapannya bertukar pun orang, bertukar pun siapa yang duduk di situ, kita berharap siapa yang menggantikan tetap menjalankan hasil putusan ini, dan itu kita kawal bersama-sama, bukan hanya kami sebagai warga negara, warga Pekanbaru, tapi juga diharapannya para media, teman-teman media juga bisa mengawal ini. Terima kasih. Terima kasih Kak. Silakan teman-teman yang lain. Bang Anda, Bang Dewi, Suryadi. Silakan. Terima kasih. Kalau saya mungkin tidak banyak pertanyaan karena juga mengikuti persidangan ini dari awal, terutama yang bukan ekor ya, ini ikuti terus. Pertama memang tadi sudah disinggung Bang Boy gitu. Kita juga kecewa dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang menjadi kuasa hukum pemerintah Kota Pekanbaru. Karena menurut kita gitu, di dalam diskusi-diskusi kita misalnya menjelang persidangan itu, ini akan menimbulkan konflik kepentingan antara dalam hal penegakan hukum misalnya kan, apalagi ada penegakan hukum yang mandek yang sekarang masih di Polda Riau kan, ketika misalnya ini dilimpahkan ke Kejaksaan, tentu ini akan menjadi kalau istilah orang Melayu itu tak enak gitu ya, tak enak bagi Kejaksaan untuk menyeret pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal pidana sampah ini. Itu yang membuat kita yang kita nilai bahwa Kejaksaan Negeri Pekanbaru itu sudah tidak independen ya dalam hal memposisikan diri dia dalam masalah ini gitu. Karena terkait pengelolaan sampah ini kan sebenarnya tidak hanya urusan perdata, tapi juga ada urusan pidana misalnya, baik dari proses lelang yang kemarin diribut-ributkan gitu. Belum lagi terkait penganggaran kalau misalnya keterangan Bank Tarmizi itu misalnya diteliti, apalagi misalnya dikaitkan misalnya dengan temuan BPK yang juga menjadi landasan teman-teman Walhi menggugat, jadi alasan Walhi menggugat Kota. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya juga sebenarnya pesimis juga dengan putusan
apakah ini akan benar-benar membuat Pekanbaru bersih atau bebas dari sampah. Karena kan secara umum kan yang diterima oleh hakim itu kan yang berkaitan dengan administrasi, regulasi gitu. Pertanyaannya apakah setelah regulasi itu dibentuk Pekanbaru akan benar-benar bebas atau bersih dari sampah gitu. Problemnya kan perilaku pemerintahnya yang yang memang tidak intens dalam membersihkan Pekanbaru dari sampah gitu. Setelah ada regulasi, saya takut juga ini akan diserahkan lagi kepada pihak ketiga dan tidak ada kontrol juga terhadap pekerjaan itu gitu. Misalnya udah bertahun-tahun misalnya ada proses lelang pelaksanaan pengangkutan sampah yang pihak ketiga ternyata juga tidak berakibat pada pengurangan sampah, apalagi bicara soal kebersihannya. Gitu. Itu yang membuat kita pesimis. Tapi mudah-mudahan Walhi akan tetap mengawal itu gitu. Nah, terakhir pertanyaannya, setelah hakim menyatakan para tergugat memang benar melawan hukum, bagaimana Walhi bisa membawa masalah ini ke jalur pidana? Itu, terima kasih. Bukan institusi ya, tapi pemerintah pada saat itu. Azur, silakan. Yang terakhir ya, background saya memang criminal law gitu, itu pidana. Tapi bagi saya sih sebenarnya kalau untuk mencarain orang atau dorongan pidananya itu kawan-kawan senarel gitu ya. Enggak pandai-pandai kali juga kita nganalisis anggaran ini. Tapi kalau itu nggak apa-apa, kita support gitu ya. Tapi maksudnya kalau untuk dia melahirkan efek jerah itu clear gitu ya. Misalnya terkait dengan penyalahgunaan anggaran, bla 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 gitu ya. Kita belum concern gitu ya. Tapi kalau untuk yang beberapa kasus di Polda atau apa gitu, saya mikirnya kayak gini ada. Kalau kita bicara dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi gitu. Tapi sayangnya kan negara ini dibedakan dengan korporasi gitu ya. Jadi memang tanggung jawabnya mutlak, jadi pertanggungjawaban orang perorangan. Ya kalau orang-orang perorangannya salah, clear lah itu. Nah tapi bagi saya sih sebenarnya kalau untuk pidananya ya pasti ada indikasi korupsi atau apa gitu. Ya itu kayaknya kita belum sampai ke situ lah untuk analisis ya. Dan kita juga belum mampu juga analisis terus terang aja gitu. Kecuali lalu nak dilatih sebulan, terus kan 2 bulan dia ngurung diri sambil baca dokumen gitu, dari tahun 2016 gitu ya. Tapi itu nggak nutup kemungkinan gitu ya. Karena saya lebih fokus ke yang kedua tadi gitu. Yang pertama tadi sampaikan Suryadi, gimana misalnya terkait dengan pesimis gitu ya. Nanti kita kasih putusannya. Gitu. Sebenarnya putusannya menarik banget tuh. Amara itu misalnya contohin gitu ya. Satu dia minta menghukum si wali kota menerbitkan peraturan kepala daerah terkait penggunaan sampah plastik sekali pakai. Oke. Lalu pembatasan sampahnya di mana aja penggunaan plastik sekali pakainya. Satu di toko retail dan usaha modern. Lalu pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di UMKM dan komunitas, ada transisi yang lebih tepat. Lalu fasilitasi terkait dengan bank sampah terdata. Nah, saya nyambung disampaikan Bang Riko tadi, kalau awak nak ke Singapura gitu ya, nak studi banding ke Singapura, dapat apa gitu ya? Bahasa Inggris bisa. Yakin nak baca dokumen bahasa Inggris, itu nanti lo gitu ya, dia bicaranya hukum atau undang-undang, udah bingung gitu kan. Udahlah, ada namanya Bali atau Jakarta. Bali, Jakarta yang aturannya atau misalnya Kalimantan Selatan gitu. Kalau mau lebih mahal lah biaya terbangnya gitu ya. Nah, awak DPRD atau di pemerintah kota bisa aja. Sana aja lah gitu. Ngapain jauh-jauh kali gitu. Kalau emang mau ngalir dengan kita nih ya, karena kita nge-trigger perlawanan rakyatnya gitu. Terbanglah ke situ gitu. Nah, di situ kan ada kawan-kawan bisa ngelihat tuh. Bahkan di Pemkab Siap kita fasilitasi Pemkabnya untuk berdiskusi dengan pemerintah DKI dan pemerintah Bali gitu ya. Nah itu kan maksudnya kalau emang nggak mau via Zoom gitu, kalau terpaksa kali harus pakai anggaran gitu ya, terbang sana aja lah. Janganlah terbang jauh-jauh kali gitu. Kalau tak ada gunanya gitu ya. Nah yang selanjutnya gitu ya, kalau saya sih sebenarnya kalau regulasinya ada bagus gitu ya. Lalu di sini disebutkan kalau
wali kota dan tergugat 2 gitu ya. Dia melahirkan merevisi perda gitu. Masalahnya kayak gini ya, bukan soal ada undang-undang. Permasalahan kita di Riau ini bukan cuma di Pekanbaru, sering sekali kita mendorong penerbitan perda yang 50-70% copy paste dari undang-undang. Itu perda apa namanya? Perda itu seharusnya kalau kita bicara di teori perundang-undangannya semakin rendah hierarki peraturan undang-undangan, maka harus lebih konkret, lebih teknis dia gitu. Detail, jadi dia harus nganturin sini apa gitu. Detail lagi dia masuklah ke perwako gitu. Maka jadi nggak ngerti juga tuh gitu. Nah, di aturan jadi itu yang selanjutnya dia memberikan perintah untuk penguatan kebijakan. Yang ketiga, dia minta juga nih si Dinas Yawaka untuk melakukan misalnya membentuk panitia khusus, melakukan penanganan sampah, bla 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 gitu ya. Lalu dimerintahin juga ke DPRD untuk melakukan pengawasan. Apalagi kuncinya menjadi putusannya juga diperintahin lo alokasikan anggaran nih si wali kota dan DPRD untuk apa aja, perencanaan pembuatan perda, lalu peralihan jenis TPA, penyediaan fasilitas penunjang sampah, sarana prasarana, sosialisasi, pemberdayaan dan pembinaan. Hole-nya cuma satu kalau kebijakan dan anggarannya ada. Oleh apa? Dan seperti tadi corruption. Gitu. Karena perintah putusannya gitu ya, kalau kita cerita dengan beberapa kawan, putusan ini cukup menarik gitu ya. Majelis hakim itu hampir ngabulin semua, kecuali minta maaf. Dia ngaturnya kayak gini. Dia nyuruh orang untuk dasar hukum, nyuruh orang untuk memastikan melakukan tindakan, orangnya maksudnya penyelenggara negara ya. Yang ketiga, dia meminta untuk mendain anggaran yang fit lah, yang cocok, yang sesuai. Nah, jadi sebenarnya ya kalau saya sih kalau ini dia konsisten aja di anggaran yang nggak perlu lalu bakar-bakar sampah co-firing itu. Udah cukup lah ngeracunin warga Pekanbaru dengan debu batu bara. Ya, menarik ya. Apakah kemudian putusan ini bisa menjadi gebrakan baru dalam soal pidana persampahan misalnya? Nah, pidana persampahan sebenarnya di Polda sudah ada penetapan tersangka. Walaupun kemudian kita nggak tahu nih sampai sekarang statusnya naik terdakwa atau gimana kita belum tahu. Tapi yang pasti masih tersangka dan berkasnya masih di Polda. Dan apakah berkas ini bisa menjadi pemantik atau gimana? Yang pasti ini bisa menjadi bukti tambahan ya di Polda, menguatkan Polda untuk kemudian bahwa ada pengelolaan yang buruk, ada unsur melawan hukum gitu ya. Ketika ada unsur melawan hukum, masuk dong, masuk perbuatan yang kemudian sudah disangkakan kepada tersangka yang sudah dilakukan oleh Polda Riau. Nah, walaupun kemudian beberapa fakta itu kemudian tidak bersinggungan langsung dengan dia, tapi kemudian fakta-fakta pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yang diuraikan dalam putusan ini, itu kemudian menunjang bahwa perbuatan melawan hukum yang kemudian soal persampahan di Kota Pekanbaru itu terpenuhi. Nah, cuman permasalahannya adalah apakah ini bisa menjadi bukti sekarang? Tentu belum, karena belum punya kekuatan hukum yang mengikat, gitu ya. Nah, itu soal bagaimana kemudian ini bisa ditarik dalam ranah pidana. Lalu kemudian bagaimana kita mengawal perilaku ya. Nah, ini juga tadi saya sampaikan Bang Boy, tapi yang intinya adalah siapapun yang kemudian memimpin para tergugat ini ya, lembaga tergugat ini, baik wali kota, DPRD, dan juga DLHK, kemudian harus melaksanakan. Nah, tidak peduli misalnya kemudian akhirnya ini harus dilaksanakan misalnya, tapi kemudian tidak ada itikat baik misalnya peralihan dari pemimpin yang sekarang dalam ini tidak melakukan gitu ya. Nah, kita bisa meminta paksa untuk kemudian melaksanakan. Ya, terlepas siapa saja yang kemudian memimpin, dia harus melaksanakan ini. Nah, jadi memang itu semua niatan baik ya dari pemerintah. Terlepas dari itu, memang pengawalan dari proses ini yang kita butuhkan. Mungkin itu. Sebenarnya aku mengkuat kata Suryadin pesimis tadi ya. Sebenarnya kan dengan gugatan ini sebenarnya harus ada jaminan kebijakan yang bisa dijalankan untuk pengelolaan sampah. Mungkin kalau untuk kota saya pikir harus ada juga upaya-upaya kerja keras lah dari pemerintah untuk misalnya kan merumuskan kebijakan yang mungkin bisa partisipatif. Kita ada punya forum RT, RW dan sebagainya. Apa sih masalah yang bisa dimusyawarahkan dan dimufakatkan dalam konteks persoalan sampah misalnya? Ya kan
masalah di Pekanbaru ini kan sederhana. Ada sampah tidak terangkut kan begitu nih. Kan itu sebenarnya menjadi pembuka, tapi setelah kita cek di gugatan ini, rupanya harus banyak juga yang harus dibenahi, misalnya tentang pengelolaan di TPA akhir. Nah kita lihat TPA Pekanbaru tadi, kalau bicara tadi dari kontrol landfill ke sanitary landfill, kan harusnya kan bisa lah, karena juga persoalan sampah ini suka atau tidak suka dengan perkembangan kota, perkembangan masyarakat, ini akan muncul terus tiap tahun. Makanya di sini juga pemerintah juga kan di dalam amar putusan harus punya juga rencana dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang. Dan ini juga harus bisa dirumuskan. Mungkin kata kuncinya, kalaupun tidak bisa otak dia sampai gitu kan, bisa membuat musyawarah dengan warga begitu. Apa kebijakan? Toh ini kan kota bersama ini. Kan sekarang di otak mereka itu baik parlemen, DLHK, dan juga wali kota itu kan otaknya kan tender saja, proyek saja. Kan begitu nih. Sampah pihak ketiga. Kan begitu nih. Sehingga semua tanggung jawab dia dilimpahkan kepada pihak ketiga. Dan pihak ketiga juga dibebankan juga. Ya kalau kawan-kawan advokasi sapu bersih juga bisa menjelaskan, dibebankan juga pihak ketiga ini, kasihan ini. Misalnya di dalam konteks ke TPS, ke TPA saja, itu kan berantam mereka kemarin tuh kan. Nah artinya kan pihak ketiga juga ditargetkan juga oleh para pemerintah ini, udahlah mereka membebaskan tanggung jawab dari separuh kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga pun secara teknis dihukum juga dengan target angkutan. Jika nggak tercapai, proyek mereka anggaran mereka dipotong atau diapakan begitu nih, kasihan ini. Harusnya kan pihak ketiga ini dimudahkan begitu loh, bahkan kalau bisa diberikan insentif untuk bagaimana sebagian besar tanggung jawabnya. Saya pikir kalau ini dimusyawarahkan untuk merumuskan kebijakan jangka panjang untuk memastikan persoalan utama dari kota ini tentang sampah, saya pikir bisa nih pintu masuk dari gugatan ini, mereka menjalankan kegiatan yang progresif. Apa sih persoalan kita untuk diselesaikan sehingga kita bisa masalah sampah ini bisa nggak terulang di masa depan. Oke lah, pihak ketiga gagal. Dan apakah sekarang ini kan bisa partisipatif. Misalnya tentang kawan-kawan baju oranye gitu kan bisa dimaksimalkan dengan anggaran besar, diberikan insentif. Kalau misalnya warga malas melakukan, tapi bisa dilakukan honor-honorer mereka itu dimaksimalkan daripada pihak ketiga. Kalau pihak ketiga memang bagi kita itu gagal ya. Harusnya tidak lagi dilakukanlah upaya tender-tender pengelolaan sampah diberikan secara pihak ketiga, tapi harus saya mengutip dari mandat undang-undang persampahan, itu seluruh sampah itu kan tanggung jawabnya itu dibebankan kepada baik masyarakat maupun pada pemerintah. Artinya pemerintah harus, misalnya ini ilusi saya nih, jika kebijakan dilakukan, mungkin anggaran sampah itu makin besar lah diberikan kepada oleh Kota Pekanbaru untuk bagaimana memastikan seluruh titik-titik sampah itu tenaga-tenaga masih baju oranye kita di sini. Baju oranye itu makin maksimal. Artinya pertama ada peningkatan lapangan pekerjaan yang diberikan oleh anggaran kita untuk kepada tenaga-tenaga honorer itu pendapatan dia lebih baik. Terus juga ada warga, kan kalau kita melihat sederhana begini, warga sudah menyumbang, kalau di rumah saya itu kan 15.000 ya. Ini persoalan utama juga di kota ini. Harusnya kan nggak ada lagi lapangan terbang tempur di sini ya, karena mengangkut kota berkembang nih. Oke, Kak. Ya. Nah, misalnya begini, dalam masalah sampah itu kita berharap kebijakannya itu bisa terukur, seperti kata Boy tadi, peraturan bukan lagi semacam copy paste yang kebijakan yang masih di awang-awang, tapi kebijakan yang bisa diimplementasikan dan dijalankan dan bisa dilaksanakan. Karena mereka punya dimandatkan oleh negara membuat kebijakan dan juga ada anggaran dipakai untuk itu bisa melaksanakan begitu. Artinya jika ini dilaksanakan, saya berharap
seperti statement Suryadi ini tidak pesimis. Makanya kita sebagai negara hukum dengan gugatan CLS ini harus ada jaminan kebijakan yang progresif lah, yang bisa sebenarnya ini membuka wibawa pemerintah juga. Dia mempunyai kebijakan yang dirasakan langsung oleh rakyatnya untuk menjawab persoalan rakyatnya yang bisa diselesaikan oleh mereka, begitu loh. Karena mereka ini kan ada parlemen, pemerintah, dan DLHK ini kan orang yang betul-betul dimandatkan oleh undang-undang untuk menjalankan kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan rakyat. Ayo rekan. Sebelum tutup, teman-teman masih ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya. Oke, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bang Riko dan Kak Ayu sudah berpartisipasi sejak awal mediasi sampai putusan, dan terima kasih juga Bang Boy dan Noval sudah mengikuti proses pendampingan di persidangan, dan kita memang menunggu implementasi dan membuka ruang partisipasi publik secara kolektif bagi pemerintah meminta seperti Mariko tadi, benar bagaimana keinginan masyarakat dan apakah di mana posisi masyarakat Kota Pekanbaru dalam hal mendorong kebijakan ini biar dirasakan bersama gitu. Kami dari Wali Riau untuk kegiatannya akan menyiarkan siaran pers di web kita dan sudah ada sudah di print, silakan diakses. Dan saya sebagai moderator minta maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.